Shalom, selamat malam. Kita akan memulai ibadah rutin kita pada saat ini. Sungguh lembut, Tuhan Yesus memanggil kita untuk datang memuji dan memuliakan namanya. Nyata hari ini, Ia memberikan kita kesempatan untuk bersekutu bersama secara daring. Mari teman-teman, Tuhan Yesus sudah menunggu. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 353, Sungguh lembut, Tuhan Yesus memanggil. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi kamu. Kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab berkelanjutan dari Kejadian 35 ayat yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-29. Firman Tuhan, ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilda, gudik ayahnya, dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya. Anak-anak Lea ialah Ruben, anak sulung Yakub, kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Sebulon. Anak-anak Rahel ialah Yusuf dan Benyamin. Dan anak-anak Bilda, budak perempuan Rahel, ialah Dan beserta Naftali. Dan anak-anak Silpa, budak perempuan Lea, ialah Gad dan Asher. Itulah anak-anak lelaki Yakub yang dilahirkan baginya di Padan Aram. Lalu sampailah Yakub kepada Ishak ayahnya di Mamre dekat Kiryat Arba, itulah Hebron, tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Adapun umur Ishak 180 tahun. Lalu meninggallah Ishak, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ia tua dan suntuk umur
Maka Esau dan Yakub anak-anaknya itu menguburkan dia. Amin firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita menyanyi dari PKJ 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penuh hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas pertolongan pada hari ini. Kami dapat berkumpul secara online untuk melaksanakan ibadah rutin kami. Ya Tuhan, tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah yang akan membacakan firman-Mu dan kami juga yang akan mengenalkannya Tuhan. Inilah doa kami dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom, selamat malam, semangat pagi, salam sehat bagi kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus PPGT Jemaat Satria Kasih yang telah mempercayakan saya untuk mengambil khotbah pada malam hari ini lewat ibadah virtual PPGT Jemaat Satria Kasih. Rekan-rekan sekalian, mari kita buka Alkitab kita dari 1 Tesalonika 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat-jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu
firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dan berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema yang diberikan pengurus untuk ibadah kita pada malam hari ini adalah bukan omdo. Pernahkah saudara mendengar istilah omdo? Atau biasanya istilah itu diberikan kepada orang yang hanya pandai berbicara, tapi tidak ada bukti. Itulah sebabnya diberikan gelar omdo. Sebab omdo itu singkatan dari omong doang, atau dengan kata lain, hanya bisa bicara saja. Istilah lain yang mirip dengan itu adalah NATO, atau no action, talk only. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama, bahwa kadang ada orang yang cuma bisa berkata-kata tetapi tidak bisa membuktikan perkataannya itu. Dalam kehidupan orang Toraja pada umumnya, ada pemahaman yang selalu dipegang, yaitu buktiri mapanasa, atau yang membuat segala sesuatu jelas adalah bukti. Itu berarti bukti itu jauh lebih jelas dan jauh lebih penting daripada sekedar kata-kata saja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan pembacaan kita, Paulus dan rekan-rekannya menuliskan surat kepada jemaat di Tesalonika bahwa kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Bahkan mereka katakan, dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Di sini muncul pertanyaan, mengapa Paulus dan rekan-rekannya yakin bahwa Tuhan telah memilih orang-orang di Tesalonika? Apa yang membuat mereka begitu yakin bahwa Tuhan memilih orang-orang di Tesalonika? Menarik sekali merenungkan bagaimana Paulus dan rekan-rekannya itu sangat yakin bahwa pemberitaan Injil yang mereka telah kerjakan telah membuahkan hasil. Bahkan lebih dari itu, mereka yakin bahwa Tuhan telah memilih orang Tesalonika. Seringkali orang melakukan sesuatu dalam kehidupannya sekedar dilakukan, tetapi tidak yakin bahwa apa yang dilakukannya itu akan membuahkan hasil. Begitu banyak anak muda yang berjuang dalam pendidikan, berjuang dalam pekerjaan, berjuang dalam mencari pasangan hidup, berjuang dalam berbagai hal, tapi tidak meyakini bahwa apa yang diperjuangkan itu akan membuahkan hasil. Akibatnya apa? Tidak jarang anak muda yang begitu pasrah terhadap apa yang akan terjadi di hari esok. Seringkali terdengar ungkapan seperti ini, apapun yang terjadi, terjadilah. Bahkan lebih ekstrimnya lagi, ada yang mengatakan bodoh amat, terserah. Beberapa ungkapan tersebut sebenarnya menggambarkan bahwa seringkali anak muda hanya berjuang tetapi tidak didasari oleh keyakinan. Paulus dan rekannya mengajarkan kita bahwa apa yang dilakukan itu mesti diyakini akan membuahkan hasil yang baik. Kalau begitu, apa yang kita mau pelajari dari sini? Mengapa Paulus dan rekannya begitu yakin bahwa
pemberitaan mereka itu akan membuahkan hasil yang terbaik. Mari perhatikan ayat yang kelima. Sebab Injil yang kami beritakan bukan dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Hari ini kita belajar bahwa mereka tidak sekedar berkata-kata, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus. Inilah yang mereka yakini. Saudara-saudara yang terkasih, bayangkan kalau kita melakukan sesuatu hanya dengan mengandalkan kekuatan kata-kata saja. Maka sesungguhnya itu bisa menjebak kita, dan akhirnya kita meraih sebuah gelar omdo atau NATO. Artinya apa? Kata-kata tidak cukup untuk kita pakai dalam pelayanan. Kata-kata tidak cukup kita pakai dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dan dalam berbagai perjuangan apapun. Pembacaan kita menegaskan bahwa kita perlu mengandalkan kekuatan Roh Kudus, sehingga setiap hal yang kita perjuangkan itu dapat membuahkan hasil yang baik. Tidak jarang pula sebagai anak muda yang menjalin hubungan pacaran menjadi sakit hati, menjadi kecewa, putus asa akibat cinta yang dibangun dengan hanya sekedar kata-kata saja. Kata-kata memang penting, saudara-saudara sekalian. Kata-kata memang memiliki energi untuk dinikmati orang lain. Tetapi lebih dari itu, kekuatan Roh Kudus yang akan dibutuhkan dalam melakukan segala hal. Yesus dalam menjalani pelayanannya senantiasa mengandalkan Bapanya yang tidak lain adalah Roh Kudus itu sendiri. Ingat kisah di Getsemani. Yesus menyerahkan semua pergumulannya kepada Bapanya. Matius 26 ayat 36 hingga ayatnya yang ke-42. Karena itu, mari kita membangun komitmen bersama untuk mengandalkan kekuatan Roh Kudus dalam menjalani kehidupan, pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan kita. Tidak menjadi penghalang dalam menghadapi berbagai pergumulan kita. Percayalah, setiap kelemahan, keterbatasan itu tidak akan menjadi penghalang bagi kita. Sebab Roh Kuduslah yang berkuasa atas itu semua. Jadilah pemuda yang membuktikan kata-kata dengan mengandalkan kekuatan Roh Kudus, bukan hanya omong doang atau bicara saja. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan merespon firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan bersama. Kita menyanyi firman-Mu pelita bagi kakiku.
ada beberapa pokok doa yang diberikan oleh pengurus. Yang pertama yaitu pelayanan pendeta, majelis gereja, dan OEG Jemaat Satria Kasih. Yang kedua, panitia rapat anggota dan pelaksanaan rapat anggota PPGT Jemaat Satria Kasih. Yang ketiga, anggota PPGT Jemaat Satria Kasih yang berulang tahun atau bersuka cita, baik itu kelulusan, kesembuhan, mendapatkan pekerjaan, dan lain sebagainya, maupun yang dalam pergumulan. Yang keempat, anggota PPGT Jemaat Satria Kasih yang sedang dalam perjuangan baik dalam pendidikan, pekerjaan, pencarian pekerjaan, dan jodoh. Yang kelima, orang tua beserta saudara. Yang keenam, kehidupan selama 1 minggu ke depan. Yang ketujuh, pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Yang kedelapan, situasi dan kondisi yang disebabkan pandemi COVID-19. Untuk itu, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini, kami boleh beribadah, kami boleh mendengarkan sebagian kecil daripada firman kebenaran Tuhan. Kiranya semuanya itu tidak berlalu begitu saja dalam ingatan kami, tetapi kami dapat lakukan semua yang boleh kami dengarkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pelayanan di Jemaat Satria Kasih, pelayanan pendeta, majelis gereja, dan OIG yang ada di Jemaat Satria Kasih. Kami menyerahkan pelayanan yang boleh Tuhan percayakan kepada orang tua, rekan-rekan kami dalam Jemaat Satria Kasih. Biarlah semuanya itu Tuhan boleh terlaksana dengan baik. Dan dari sana Tuhan, nama Tuhan yang senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Tuhan, kami berdoa kepada panitia rapat anggota dan pelaksanaan rapat anggota PPGT Jemaat Satria Kasih yang mungkin dalam waktu dekat ini akan melaksanakan kegiatan tersebut. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan untuk kegiatan ini. Biar Tuhan campur tangan di dalamnya, mencukupkan setiap apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan teman-teman, sehingga kegiatan ini boleh terlaksana dengan baik. Berkati anggota PPGT Jemaat Satria Kasih yang boleh berulang tahun. Tuhan tambahkan 1 tahun usia yang Tuhan boleh perkenankan. Kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang boleh berulang tahun. Dan teman-teman yang mungkin sudah lulus, ataupun Tuhan beri kesembuhan, ataupun Tuhan berikan pekerjaan, kami mengucap syukur semua untuk kebaikan Tuhan atas apa yang teman-teman boleh lalui semuanya itu Tuhan. Kami juga berdoa bagi teman-teman yang mungkin dalam pergumulan Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa hadir bagi kami Tuhan yang mengalami pergumulan. Biar Tuhan senantiasa menguatkan kami, sehingga kami boleh kuat menjalani kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Kami berdoa kepada teman-teman yang sedang berjuang baik dalam bangku pendidikan, berjuang dalam pekerjaan, berjuang dalam mencari pekerjaan, bahkan mencari jodoh ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu untuk itu semua. Yang menjalani pendidikan saat ini, kiranya Tuhan berkati, biarlah boleh terselesaikan Tuhan dengan baik, tepat pada waktu yang Tuhan boleh kehendaki. Teman-teman yang bekerja, Tuhan berikan ketekunan, biarlah setiap pekerjaannya boleh dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab ya Tuhan.
dan di sana nama Tuhan sendiri yang akan dipuji dan dipermuliakan. Yang menjadi pekerjaan, Tuhan memberkati, berikan kesabaran, sehingga kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan sendiri yang akan memberikan pekerjaan di waktu yang Tuhan boleh tentukan. Dan begitupun dengan teman-teman yang mencari jodoh, Tuhan kiranya memberikan jodoh yang seturut dengan kehendak Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk kami jalani, ya Tuhan. Berkati orang tua kami dimanapun mereka berada, baik yang ada bersama-sama dengan kami atau di kampung halaman atau dimanapun itu Tuhan. Tuhan berkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan yang baik kepada mereka, pada kedua orang tua kami, ya Tuhan. Begitupun dengan saudara-saudara kami, baik yang ada bersama-sama dengan kami ataupun dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Tuhan tetap menjaga dan melindungi mereka. Berkati kehidupan kami, ya Tuhan, sepanjang 1 minggu lamanya ini Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi kami percaya dan kami yakini bahwa Tuhan sendiri yang akan menjaga kami, menolong dan menopang kami untuk menjalani hari-hari kami sepekan lamanya, ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi pemerintah kami, dari pusat hingga ke pelosok-pelosok negeri. Biarlah setiap pemimpin-pemimpin kami, ya Tuhan, yang berada di pusat maupun di pelosok-pelosok negeri ini Tuhan, boleh menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Kami berdoa juga buat situasi dan kondisi saat ini bagi kami, khususnya bangsa Indonesia yang mengalami pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan sendiri yang berkarya, Tuhan, buat kondisi yang terjadi saat ini. Kami percaya Tuhan akan memulihkan kondisi yang kami alami saat ini. Kami percaya bahwa orang-orang yang Tuhan pakai, mereka semua akan mengusahakan yang terbaik untuk memulihkan kondisi yang kami alami saat ini. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Ini doa dan permohonan kami, ini syafaat kami, ya Tuhan, yang kami bawa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang mengajar kami doa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi, di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Besar kasih Tuhan kepada kita, biarlah kita hidup dengan selalu menyenangkan hatinya. Jadilah pemuda dan pemudi yang membuktikan kata-kata dengan mengandalkan kekuatan Roh Kudus, bukan omdo. Kasih Bapa akan selalu mengarahkan tiap langkah kita dan teguh mengasuh kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 389, ayatnya yang pertama dan ketiga, besarlah kasih Bapakku. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus
serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dan sampai Maranatha Kristus datang kembali. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan tiba saatnya akan ada penyampaian dari pengurus kepada Saudara Vinky, dipersilakan. Shalom dan selamat malam. Adapun penyampaian-penyampaian dari pengurus, yang pertama, ibadah selanjutnya akan dilaksanakan via Zoom pada tanggal 31 Oktober. Dan yang kedua, pelaksanaan 2 bulanan pada tanggal 29 Oktober akan dilaksanakan via Zoom juga. Sekian, terima kasih.